Pada abad ke-19, Nikola Tesla mendemonstrasikan teknologi kontrol nirkabel pada perangkat untuk pertama kalinya. Dia mengendalikan perahu mainan hanya menggunakan gelombang radio. Kerumunan yang menyaksikan hal seperti ini untuk pertama kalinya mengira Tesla mengendalikan kapal menggunakan sihir atau telepati. Versi canggih teknologi ini adalah sesuatu yang kita semua gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang di perjalanan desain tempat kita akan memahami penemuan Nikola Tesla yang keren dan rumit dengan cara yang sederhana. Ini adalah bagian pengendalian terpenting dari perahu mainan Nikola Tesla, kemudi. Ketika kemudi miring, gaya angkat akan dihasilkan dan perahu akan berputar karena torsi yang terjadi. Jika sudut kemudi berubah, perahu akan dapat berbelok ke arah yang berbeda. Tesla mampu mencapai 3 sudut berbeda pada kemudi perahunya, plus 45 derajat, 0 derajat, dan minus 45 derajat. Kemudi tidak memiliki sudut lain di antaranya. Bagaimana dia mencapai 3 sudut berbeda ini menggunakan suatu mekanisme? Mekanisme yang dikembangkan Tesla untuk gerakan kemudi terdiri dari motor DC dan roda gigi. Di sini, motor memutar kemudi. Anda mungkin berpikir pengaturan penggerak roda cacing atau worm drive ini untuk mengurangi kecepatan, dan Anda benar. Namun, Tesla memiliki kegunaan besar lainnya juga. Dia ingin kemudi untuk tetap di tempat saat motor tidak dinyalakan. Dia tidak ingin kemudi mengubah sudutnya karena gaya air yang bekerja padanya. Itulah keistimewaan mekanisme penggerak cacing. Skrup cacing bisa menggerakkan roda gigi spur, tetapi gerakan roda gigi spur tidak akan memutar skrup cacing. Singkatnya, penggerak cacing ini memblokir kemungkinan pergerakan kemudi karena kekuatan air. Jenius sekali, kan? Di sini, motor memutar kemudi, tetapi mekanisme ini memutar kemudi sepenuhnya 360 derajat. Kita hanya ingin kemudi berputar 45 derajat. Setelah mencapai sudut tersebut, ia harus berhenti berputar. Solusinya sederhana. Hentikan motor begitu kemudi mencapai sudut ini. Untuk mencapai solusi ini secara otomatis, Tesla memasukkan satu set brush dan plat kontak konduktor yang dirancang secara unik ke dalam sirkuit. Anda bisa melihat plat kontak akan berputar bersama dengan kemudi. Rangkaian menarik ini akan tertutup atau menghantarkan listrik tepat sebesar 45 derajat. Ketika kemudi mencapai sudut 45 derajat, sirkuit terputus dan rotasi kemudian berhenti pada 45 derajat. Kemudi akan mempertahankan sudut ini selama sisa operasi kapal. Biasanya, motor listrik mengendalikan suatu mekanisme, tetapi dalam desain cerdik Tesla, mekanisme itu mengendalikan motor listrik. Kini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara memutar kemudi kembali ke posisi sudut 0 derajat? Cukup putar motor ke arah sebaliknya. Anda bisa melihat bahwa untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk motor, sebuah kumparan dihubungkan dalam rangkaian yang sama. Jika kita membalikan arah medan magnet ini, motor akan berputar ke arah yang berlawanan. Untuk membalikan arah garis medan magnet, Tesla memasukkan kumparan medan independen, brush, dan plat kontak lain yang dipasang pada sirkuit. Untuk membedakan dengan mudah antara dua set kumparan medan, mari kita beri mereka warna yang berbeda. Di sini, kumparan medan set warna merah dililitkan ke arah yang berlawanan. Sehingga jika ditenagai, akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dan motor akan berputar berlawanan arah pula. Sekarang, satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana Anda memberi daya pada set kumparan medan warna merah? Inilah alasan mengapa Nikola Tesla menggunakan drum unik dalam sirkuit. Drum ini adalah kumpulan dari 2 potongan logam independen. Sudutnya akan menentukan set kumparan medan mana yang akan diberi daya. Anda bisa melihat arus harus mengalir melalui brush kontak di dekat drum. Pada sudut ini, kumparan medan set warna merah akan diberi daya. Jika drum berputar 180 derajat, set warna kuning akan diaktifkan. Seperti yang kita lihat sebelumnya,
Selama rotasi kemudi, brush warna kuning kehilangan kontak dengan pelat kontak warna kuning, dan sirkuit terputus. Sekarang, kita ingin kumparan medan warna merah diaktifkan. Disinilah pengendali jarak jauh atau remote control Nikola Tesla mengambil peran. Perangkatnya menghasilkan getaran elektromagnetik sedemikian rupa sehingga satu getaran akan membuat drum berputar 90 derajat. Kita akan melihat bagaimana ia bisa mencapai gerakan mekanis dari getaran elektromagnetik menjelang akhir video ini. Bagaimanapun, dalam hal ini, Tesla mengirimkan 2 getaran. Drum berputar 180 derajat dan set warna merah diaktifkan. Anda bisa melihat bahwa kemudi akan berputar 90 derajat ke arah yang berlawanan sebelum brush warna merah terputus, atau kemudi akan mencapai sudut minus 45 derajat. Bagaimana jika Tesla menghentikan kemudi pada 0 derajat? Bisakah Anda memberikan saran solusi untuk skenario ini? Inilah trik sederhananya. Ketika kemudi mencapai sudut 0 derajat, kirimkan 1 getaran saja. Drum akan berputar 90 derajat. Tidak ada set kumparan yang akan diaktifkan karena bagian warna merah dan warna kuning drum tidak menyentuh brush. Singkatnya, kemudi akan berhenti bergerak pada 0 derajat. Dengan cara ini, Tesla bisa mencapai ketiga sudut sesuka hati. Mekanisme drum adalah inti dari penemuannya. Sekarang, pertanyaan besarnya, bagaimana getaran radio bisa memutar drum? Nah, sebuah pegas spiral yang dikencangkan terhubung ke drum. Karena pegas yang dikencangkan ini, jika gerakan drum tidak ditahan, drum akan berputar secara otomatis, seperti yang ditunjukkan. Pin dan jangkar ini mengunci drum yang dikencangkan pada posisinya. Jelas, jika jangkar bergerak sedikit ke atas, drum otomatis berputar sempurna 90 derajat. Sekarang, pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara memindahkan jangkar ke atas ketika Tesla mengirimkan getaran elektromagnetik. Antena mono tiang kapalnya mengubah getaran radio yang masuk menjadi IMF kecil. IMF kecil ini bisa mengaktifkan relay. Relay ini bisa menutup rangkaian relay kedua, yang pada akhirnya akan menggerakkan jangkar sedikit ke atas dan drum berputar. Ini benar-benar mekanisme yang brilian untuk memutar drum tepat 90 derajat hanya dengan getaran gelombang radio, bukan? Anda mungkin sudah memperhatikan dalam video ini bahwa hanya dengan memutar tuas, Nikola Tesla bisa mengirim getaran radio. Ketika dia memutar tuas ini, sirkuit untuk antena akan terhubung, dan sirkuit ini berisi induktor, kapasitor, dan baterai. Kapasitor di sirkuit akan terisi dan melakukan osilasi LC. Aliran muatan atau tegangan bolak-balik ini cukup untuk mengaktifkan antena, dan antena akan memancarkan energi kapasitor yang tersimpan sebagai gelombang radio. Butuh lebih dari 50 tahun setelah demonstrasi Tesla untuk unit televisi komersial atau mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh untuk memasuki pasar. Alasannya, tidak ada investor yang menganggap serius teknologi perahu RC Nikola Tesla. Tentu saja, kapal RC Tesla terlalu jauh berada di depan daripada zamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menjadi bagian dari tim Lessix. Terima kasih.